Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, Ramadan bersama SIP FM, hidupkan spirit ketakwaan. Nah keluarga SIP, apa kabar nih di hari ini, hari Senin ya, tanggal 25 Maret 2024. Dan ini udah masuk pertengahan dalam bulan puasa nih ya keluarga SIP ya. Semoga puasa kita semua tetap terjaga, keimanan kita makin meningkat lagi, dan juga kita bisa menuntaskan puasa ini dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga SIP, hari ini Vika sudah kita bertemu lagi nih ya dalam program Beranda Perempuan, yang mana program Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Apa kabar nih Kak Didi? Iya. Iya, amin ya. Semoga kita tetap semangat untuk menjalani puasa hari ini ya Kak ya. Biasanya kalau anak pesantren biasanya kalau ditanya apa kabar, baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya Kak. Oke deh. Nah keluarga SIP, hari ini kita bakal ngobrolin tentang Ramadan, berbukalah dengan yang manis dan juga berbicaralah yang manis-manis juga gitu ya Kak ya. Pokoknya tentang yang manis-manis semua nih sekarang nih. Kenapa sih Kak kita harus bahas hal ini nih Kak? Bukan karena Ramadan aja ya. Cuma sekalian momennya Ramadan, dan ini ada program yang Allah kasih ke kita kalau momen Ramadan itu emang momen perbaikan diri di semua, dari bandingin 11 bulan yang lain kan. Kondisi Ramadan itu paling memudahkan kita untuk kalau memperbaiki diri atau mengenhance kebaikan yang kita lakukan itu paling mudah di bulan Ramadan gitu kan, dibandingin semua orang. Karena semua orang rata-rata bakal melakukan hal yang baik aja, kayak yang paling mudah, yang paling kita lihat kan kayak sholat berjamaah di masjid lah ya, gitu kan. Ya walaupun kayak kalau sering dibilangin sama ustadz kan makin ke ujung ekornya kayak ekor tikus makin habis, tapi dibandingkan bulan-bulan yang lain di Ramadan itu adalah keramaian yang luar biasa di masjid, dan kayak juga aktivitas kita bersama dengan keluarga pun juga bakal lebih sering, lebih dekat dan lebih lekat satu sama lain, lebih gitu intens kan. ya Kak ya. Jadi kita lihat fenomena yang kita hadapi sehari-hari, terutama untuk generasi-generasi yang sekarang gitu kan, arus media, arus informasi ya gitu kan, dan udah nggak terbatas lagi gitu kan. Sampai kayak gaya berbahasa anak-anak sekarang kan udah sering bikin kita mengeluh gitu dengan mereka yang kadang agak dar-dar hati kita gitu ya Kak ya. Penggunaan bahasanya sekarang itu sudah seperti arus media, nggak ada batasnya lagi gitu kan. Kalau kayak dulu seperti kata-kata kasar, kita mengungkapkan sesuatu yang nggak enak di diri kita bakal mengungkapkan itu pada momen-momen tertentu. Tapi kalau sekarang bagi anak-anak itu udah kayak bahasa gaul sehari-hari gitu loh. Dan ya kalau kita bilang kan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya gitu kan, dan masa kita dan mereka berbeda. Tapi kita balikan dulu ke kondisi kita sebagai seorang muslim gitu kan, terutama muslimah juga karena bahasanya Beranda Perempuan kan. Tapi sebagai seorang muslim, hal tersebut tentu nggak benar kan ya. Ya walaupun kita bilang ya kalau untuk zaman modern sekarang itu udah biasa gitu kan, apalagi kalau misalnya anak-anak bilang tuh ya kita sehari-hari juga kayak gitu kok, mereka nggak marah, malah kalau nggak tuh jadi aneh ngomong sama teman yang lain. Slow aja kali gitu ya kayak biasa aja. Tapi ternyata tapi walaupun begitu sebagai muslim kita sebenarnya balikin lagi itu baik apa enggak gitu loh. Iya, jadi sebenarnya ya seperti kata hadis atau pepatah ya kayak berkata baik atau diam gitu. Itu kayaknya nggak tahu ya, hadis kayaknya ya kayak ya, tapi kondisinya kayak gitu, dan kayak nggak bisa kita salahin juga kondisi yang ada di lingkungan kan ya. Kalau kayak sekarang kayak kita bilang kayak yang lagi tren itu kan e-sport. Iya kan, sampai banget. Sekarang itu udah jadi pekerjaan yang cukup jadi impian banyak orang. Bahkan di Kota Padang sendiri itu udah ada e-sport yang dilaksanakan di tingkat SMA gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan e-sportnya, kalau bagi aku seperti itu. Yang kita sesal, yang mungkin yang agak sedikit kita merasa kecewa adalah
akhlak yang ada dalam percakapan mereka di sana. Nah, padahal bisa pakai kosakata yang lain gitu iya. ya. Aduh gitu atau aduh gitu atau kata-kata yang menggambarkan gitu lah kayak ya. Ya tapi kalau bagi mereka nggak seru atau nggak saya nggak konten mereka nggak satu frekuensi dengan teman-teman yang gitu lain ya. yang nggak asik. Ya tetap aja ya, walaupun begitu sebagai seorang muslim kita juga mesti ingat apalagi ketika sudah kita bahas kemarin kan, ketika orang sudah punya perkembangan di usia yang masuki menjelang dewasa, rasanya mereka sudah bisa memilah sesuatu yang baik dan yang nggak baik gitu. Oke. Jadi kita perlu penting nih ngomongin soal ini. Kenapa? Karena kita bakal terus berpikir sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. Jadi kalau frame atau lingkungan kita yang kita bawa dari dulu yang terbiasa dengan frame yang bahasa yang kasar seperti itu mungkin di masa remaja atau mungkin anak-anak kita dengarkan, nanti sampai dewasa mereka masih tetap dengan lingkungan itu dan mereka nggak dapat nggak dapat informasi atau preferensi yang lebih positif, ya mereka akan menjadikan itu kebiasaan sampai besar. Kayak kita bilang kan kecil kayak pepatah Minang, ketek tabau-bau ketek taraja-raja, gadang tabau-bau alah tuwo jadi berubah tidak. Itu dia. Jadi kita dalam proses itu sekarang karena setiap kita kan pasti berkembang perilaku dan ini yang sebenarnya kalau kayak kita diskusi sekarang itu sama-sama saling ngingetin. Itu ngingetin dibagi diriku sendiri yang juga lagi dalam proses perkembangan itu dan berada dalam lingkungan yang seperti itu gitu kan. Dan ya kalau kita bilang kita orang yang cukup baik dalam berbahasa, kayaknya juga nggak bisa dibilang begitu gitu kan. Iya, karena namanya lidah nggak bertulang jadi ada selimput-selimputnya ya cuma ya mesti bukan diimbangi sih, ditambah referensi yang baiknya hingga yang hal seperti itu semakin berkurang. Kenapa impactnya bicara seperti ini ya? Satu juga kalau kita bilang sekarang yang namanya muslim, kita sering merasa orang nggak lagi menghargai muslimnya gitu kan. Padahal kalau kita bicara Islam itu sangat bagus sekali gitu kan. Dan momen yang kayak kita jadi bahasan di Ramadan kali ini ya, udah saatnya maksudnya kita itu menunjukkan indahnya muslim itu sendiri gitu kan. Maksudnya menunjukkan indahnya Islam itu dengan pribadi kita masing-masing. Terutama salah satunya nggak memperhatikan bahasa yang kita ucapkan atau bahasa kita. Oke. Jadi sebenarnya yang ingin kita bahas sekarang itu bahasa-bahasa itu sebenarnya bukan hal yang gaul atau yang baik gitu ya Kak ya. Bahasa kotor ya tetap bahasa kotor, jangan dinormalisasi kata-kata yang kotor itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya Kak. Karena yang Vika inget ya kayak yang selalu Vika tanamkan biasanya apa yang kita keluarkan itu biasanya ada apa yang masuk ke dalam diri kita. Berarti kalau keluarnya kotor-kotor berarti yang masuk juga kotor-kotor dong. Iya benar. Oke. Nah keluarga sip itu dia tadi pembahasan kita di awal nih, masih awal-awal banget nih keluarga sip ya, mengenai bicara yang manis-manis ini. Ramadan berbuka dengan manis, yang bicaranya juga harus manis. Nah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita bakal ngomongin lagi tentang topik ini. Jadi tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. ...105,8 Radio Sip FM, Ramadan bersama Sip FM, hidupkan spirit ketakwaan. Nah keluarga Sip kita sudah di segmen kedua, Berada Perempuan hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Kak Didi. Dan tadi kita udah ngobrolin ya Kak ya tentang mulut-mulut toksik sebenarnya. Iya benar. Dan harusnya kita ngomonginnya kata-kata yang manis itu tadi ya Kak ya. Ya belajar untuk menambah. Kalau udah terbiasa dengan yang toksik, kalau dibilang aku kemarin baru mendengar podcast kan, juga bilang kayak gini, kita kita menasehati, kita nggak akan pernah bisa ketika kita nasihatin orang, kita belum tentu bakal bisa ngerubah orang gitu kan, karena itu balik ke diri dia dan juga hidayah yang Allah kasih kan. Jadi yang bisa kita lakukan ya memberikan nasihat,
Kenapa maksudnya memberikan nasihat? Ya tadi kalau yang selama ini kita bisa dengerin itu mulanya toksik semua gitu kan, misalnya negatif semua, ya udah kita tambahin yang positif ya udah berbarengan. Akhirnya nanti ya kita berharap ketika dia dengerin yang banyak hal yang positif, bakal berkurang yang toksiknya tadi gitu. Karena sensasinya bakal berbeda kan antara antara mengucapkan sesuatu yang toksik dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena walaupun sebenarnya kalau orang bilang katanya mengungkapkan kata-kata toksik itu seperti candu. Ada keterpuasan tersendiri mengungkapkan kata-kata yang seperti itu. Karena aku juga sering kan di sekolah juga tuh anak-anak, kayak kita juga waktu masa-masa sekolah juga suka gitu kan, kayak kalau lagi marah sama teman ya bisa maksudnya semua kebun binatang kayak keluar gitu. Ya paling sering itu nyebutin nama orang tua. Oh iya. Kan habis itu langsung pada marah semua, padahal ya emang itu nama orang tua kita kan. Cuma di masa itu ya itu hal yang satu yang kayaknya bikin kita tersinggung gitu ya, seperti itu. Ya kata-kata kasar yang seperti itu juga gitu kan. Ya walaupun kalau kita pikir-pikir di sekarang sih ya nggak salah sih, itu nama orang tua kita emang itu kan ya. Emang kenapa kalau nama orang tua kita disebut? Nggak bangga emangnya? Bangga dong, harusnya bangga ya kan? ya tapi ya itulah di masa-masa itu yang seperti itu. Ya ketika kata-kata itu satu hal yang menyakitkan, ya berarti itu bahasa-bahasa kasar. Dan kayaknya kita masih sering ngingetin, terutama kayak anak-anak kita yang remaja yang masih belajar gitu kan, untuk memilah mana sih kata-kata yang tepat di saat yang tepat. Kalau kayak kita belajar di Minang, kayak misalnya belajar di Minang sih, tapi waktu kalau kita ada BAM dulu ya, kamu belajar BAM nggak sih? Belajar. Ya kan ada kata nanampe ya, atau melereng mendaki menurun gitu kan. Dan itu bukan bahasanya sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi dalam bahasa psikologi maupun public speaking dan lain hal, itu hal yang perlu diperhatikan itu gitu udah kan. Emang topik dasarnya banget gitu ya Kak ya. Karena kalau kita ngomong sehari-hari semuanya nggak kalau kita udah mulai dewasa kemudian terlibat dengan banyak situasi gitu kan, apalagi nanti di dunia kerja gitu kan, dan terutama bicara soal karir dan lain-lainnya gitu kan, itu hal yang jadi hal yang penting untuk diperhatikan gitu kan. Tapi kalau kita terbiasa mulut kita nggak bisa dikontrol untuk mengucapkan hal yang seperti itu, ya itu kan jadi value negatif untuk diri sendiri gitu kan. Walaupun sekarang pada terbiasa sih untuk dikritik gitu kan, tapi ya tetaplah kalau kita jadiin satu standar, ya bukan karena pandangan orang lain, tapi kita sadar nggak sih kita seorang muslim, Mas? Mungkin kalau yang udah kebiasaan mulutnya gatel-gatel gitu kan, kayak mau ngomong yang kayak gitu-gitu ya kayak. Ya, kalau kita bisa bicara bahasa itu semacam kita sering kan sekarang lagi mengkampanyekan soal anti bullying. Kata-kata kasar itu kan juga termasuk salah satu bullying. Iya. Bullying verbal ya Kak. Iya, bullying verbal gitu kan, mulai memanggil seseorang dengan kekurangan dirinya secara physically, atau misalnya hal-hal negatif yang pernah terjadi ke diri dia gitu kan, ataupun mungkin ke keterbatasan dia dalam hal berbicara dan lain-lain, kita jadikan panggilan dan lain-lainnya gitu kan, itu kan juga termasuk bullying. Tapi ya kita mesti tahu juga sebabnya kenapa kan gitu kan, dan jangan mau dibullying. Kalau yang sering kita sampaikan juga di anak-anak, ada dua hal yang biasanya kenapa orang lakuin bullying. Yang pertama, yang melakukan itu karena dia sendiri insecure dengan diri dia. Jadi sebelum dia diserang, dia serang dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu karena dia pengen kontrol orang lain. Dia pengen ada yang following dia. Pengen ada kelihatan powernya gitu lah kayak. Itu dia. Tuh. Jadi ya kalau udah tahu hal yang kayak gini, ya kita balik ke diri kita sendiri, siapa sih yang pengen dikendalin orang lain gitu kan. Kita punya hak untuk diri kita sendiri gitu kan, apalagi kita tahu kemampuan kita. Dan kalau untuk soal yang tadi, yang soal dia insecure tadi, ya kalau kita sebagai muslim tahu kelebihan kekurangan kita, ya kita nggak masalah sih dia mau ngebully kita dengan kayak gitu, ya emang kita itu adanya, ya sudah biarin gitu loh. Apapun kamu bilang, tekadku takkan hilang gitu. Ya, karena kan yang mereka nantikan oleh orang yang ngebully itu adalah respon yang dia bully. Nah, kalau yang ngebulinya nggak respon, dia juga bingung, kok nggak reaktif ya. Iya. Karena Vika juga kayak gitu dulu sih Kak. Kakak Vika dibilangin kayak gitu kan. Iya, tahulah kakak abang sama adik, biasanya abang tuh suka usil kan Kak ya, sama adik perempuannya ya. Nah, kakak pertama Vika yang bilang, santai aja balasinnya,
Habis itu lama-lama enggak itu juga, tapi kadang-kadang kan kita juga lepas kontrol ya. Iya, sakit hati sih. Agak greget ya. Iya. Nah balik lagi nih perangainya kayak gitu. Jadi emang kayak gitu ya kayak. Emang itu maksudnya ya aksi sama dengan reaksi kalau rumus fisika ya kan ya gitu kan. Jadi kalau dia kasih reaksi, kita kasih reaksi yang sama ya balikan akan bolak-balik terus ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ya kayak tadi kita nggak respon, itu satu hal yang membingungkan bagi mereka gitu kan. Ya mungkin mereka bakal cari cara yang lain gitu kan, tapi ya bakal habis juga kan triknya gitu. Iya, capek juga ujungnya ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi ya seperti yang kayak tadi ini kan soal bullying ya. Jadi kalau soal ngebullying seperti itu kan ada kita emang nggak tahan ya kalau kita dengerin kata-kata kasar seperti itu, dan akhirnya kita melawan dan ternyata dia lebih powering dari kita untuk ngejawab dengan bahasa kasar dan kita merasa lebih rendah gitu kan, ya udah jangan usah dijawab. Iya, oke, berarti kata-kata kasar ini udah masuk ke ranah bullying dalam bentuk verbal ya Kak ya. Dan itu juga tentu bakal ada maksudnya tertentu juga bagi pelakunya. Tapi balik ke kan? orang juga sih sebenarnya. Ada yang kalau kita udah dekat banget kadang emang terbiasa kan apa sih lu Dek gitu kan. Itu udah dekat ya. Nah, tapi kalau kita ada lingkungan orang yang masih baru ya usahakan jangan menggunakan bahasa yang seperti itu. Maksudnya orang bakal menilai kita jelek atau malah kali kita nanti yang diserang lagi orang lain, ternyata dia lebih power daripada kita kan. Jadi lihat-lihat kondisi juga ya. Tapi boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita sebagai teman yang udah rasa akrab banget nih, udah kayak bestie banget gitu ya, tapi ngomongnya tuh ya kayak gitu tadi, atau nyet atau cel gitu. Boleh nggak sih Kak? Bilangin boleh ya, tergantung mereka sih. Kamu pernah nanya nggak sih ketika kita ngomongin gitu dia merasa tersakiti apa enggak gitu? Nah, tapi kalau dia merasa tersakiti ya udah waktunya untuk merubah panggilan itu. Karena kalau kita balikin ya, aku kemarin tempat baca kan di Al-Hujurat ayat 11 kan ya. Kalau kita tuh dilarang untuk mencela karena belum tentu yang kita cela itu lebih baik daripada kita. Dan kalau misalnya itu ada juga pengkhususannya itu perempuan gitu kan, kayak perempuan mengolok perempuan yang lain, belum tentu yang perempuan itu lebih baik dari perempuan yang satunya lagi gitu loh. Jadi ya dibandingin kita mengolok seperti itu gitu kan, ya lebih baik sih kita cari hal yang lebih positif aja yang kita kembangkan dari orang lain. Kenapa gitu kan? Kalau dari sisi psikologis kita makin sering ada kalau bahasa Inggrisnya enhance ya. Ketika kita mencoba memperkuatkan orang lain ya kita sebenarnya kita memperkuat pribadi dia jadi muslim yang lebih baik, dan kita sendiri juga jadi lebih baik kayak gitu. Jadi sebenarnya itu masalah penerimaan ya Kak ya. Penerimaan. Bisa dibilang masalah penerimaan, seperti bercanda gitu Kak. Bercanda akan menjadi bercanda kalau semua orang tertawa akan hal itu. Betul, kalau frekuensinya sama. Tapi kalau misalnya satu orang ada yang kesel atau yang marah atau nggak terima atau nangis, dia berarti itu bukan bercanda tapi bullying. Nah jadi kita udah dapet garis lurusnya di keluarga Sip ya, bahwa ternyata kalau kita ingin mungkin untuk teman-teman yang baik atau berteman baik itu, tapi setidaknya jangan pakai bahasa yang kotor ya Kak ya. Enggak lah, jangan. Mungkin bisa menggunakan julukan tapi langkah baiknya lebih memilih yang lebih baik gitu ya. Yang lebih baik. Kalau kayak Rasul kan juga suka pakai julukan kan. Kayak dia ngomong ke anak kecil itu kan, "Hei pemilik 2 telinga." Ya emang dia punya 2 telinga kan, kayak gitu loh. Ya, dan tidak merendahkan juga ya merendahkan. Jadi karena bahasa yang sering kayak gitu kan ya kita sering terjebak bukan terjebak sih. Kondisi kita itu di lingkungan yang di media sosial yang bahasanya sudah seperti itu, dan kita terbiasa merekam semua. Misalnya alam bawah sadar itu, saya manusia kan alam sadar dan alam bawah sadar itu kan seperti iceberg ya, yang tampak itu sedikit, yang lebih banyak itu yang di bawahnya. Jadi ketika kita melihat hal, misalnya kita suka scrolling gitu kan, scrollingnya bahasanya kan kalau AI itu kan memberikan sesuatu apa yang pertama kali kita lihat, nanti terusnya juga bakal mirip seperti itu gitu kan ya. Kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang memberikan konten yang negatif yang seperti itu, bahasanya kasar lah atau yang
kalau misalnya kayak anak-anak misalnya kan, kalau kayak sekarang kan misalnya statusnya ada itu yang bermain game-game gitu kan, nah, nanti ke bawahnya itu lagi gitu kan, walaupun intinya mungkin mereka nyari strategi ya, ini cara nyelesain permainan kayak seperti apa gitu kan, nanti ternyata di samping itu isi kontennya ada yang negatif, ya udah itu terekam sendiri. Sama kayak kita juga yang ibu-ibu gitu kan, nyari gosip-gosip yang lagi hangat gitu kan, akhirnya bahasanya ya udah itu tersimpan, keluarnya gosip juga gitu. Ya. Yang anak-anak cari games ya, karena emang gamers itu banyak modelnya gitu ya kayak. Apalagi cara-cara ngomongnya beda-beda. Pasti sedikit banyaknya bakal keluar ya kak ya. Karena tersimpan kan, kita punya bahannya itu yang kita referensikan, referensi yang kita dapetin itu terus. Oke. Jadi udah sebaiknya untuk kita ya memang sangat menyaring gitu ya kak ya. Apalagi buat orang tua di luar sana yang punya anak atau punya adik, buat kakak-kakaknya gitu ya kak ya. Buat diri kita sendiri terutama kita juga, sekali dulu gitu kan. Jadi kalau kita ya seperti inilah, ketika orang sekarang bilang kan, kalau lihat ketika tua itu kita pengen matinya dalam keadaan husnul khotimah gitu kan. Jadi ya apa yang kita bawa ketika meninggal dunia ya kebiasaannya kita bawa di saat kita muda gitu kan. Jadi kalau sekarang misalnya ini muhasabah ke diri sendiri juga sih, kita masing-masing muhasabah, apakah kita terbiasa dengan bahasa kasar atau karena lingkungan kita terbiasa berkasa kasar itu jadi kebiasaan sehari-hari gitu kan, dan apakah kita juga ikut gitu kan. Kalau ikut dan itu lebih banyak dan satu hal yang mudah kita ucapkan, kayaknya kita udah mulai bisa berpikir gitu kan, apalagi kita sebagai muslim kan ya gitu. Hati-hati ya nanti sakratul maut ya ngomongnya kotor-kotor. Itu agak ekstrim sih beneran, cuma tapi kan emang begitu ya, kita bawain apa yang kita bawain dari yang aku masuk yang bahas yang pepatah Minang yang bilang kecil belajar itu siang udah dewasa terbawa-bawa itu sampai tua jadi perangai, itu kan emang itu baik kejadian dan kita banyak lihat di lingkungan kita gitu kan. Cuma bahkan kadang emang ada kasusnya seperti Afrika bilang tadi ya, cuma kadang ini sih kita ini kan nasihat ya, sama saling mengingatkan gitu, karena kita kurang mengingat hal yang seperti itu, dan akhirnya bila merasa kalau kita nggak ikut berbahasa seperti itu, kita nggak sefrekuensi dengan teman-teman dan yang lain. Jangan gitu. merasa kalau kita nggak kayak gitu kita nggak gaul gitu ya, sama kayak merokok, kalau kita nggak ngerokok, orang lain yang gaul-gaul menurut kita itu merokok, kita nggak gaul, nggak juga ya kayaknya. Juga. Oke. Nah keluarga sip, setelah yang satu ini nih kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Ramadan bersama Sip FM, hidupkan spirit ketakwaan. Nah, keluarga Sip, kita sudah sampai di segmen terakhir nih ya dari Beranda Perempuan hari ini, masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga Kak Didi. Tadi kita udah bahas ya Kak ya tentang fenomena-fenomena sebenarnya Kak ya. Dan fenomena-fenomena itu yang kata-kata kotor tadi ya Kak ya, kasar atau kata kasar itu jatuhnya lebih ke bullying gitu tadi ya Kak. Kalau jatuh ke bullying karena ya kalau sekarang kan itu udah jadi bahasa sehari-hari ya, remaja-remaja sekarang, ataupun juga nggak juga remaja sih maksudnya, tapi ya generasi-generasi yang sekarang, orang-orang sekarang gitu ya Kak. Jadi hal ini udah kayak normalisasi, padahal sebenarnya itu adalah bahasa kasar dan juga itu termasuk bullying verbal gitu ya Kak. Nah pertanyaannya nih Kak, gimana sih caranya biar kita drag itu semua, tarik itu semua dari yang kan udah hampir masuk jurang nih tadi nih gitu. Biar balik lagi gitu, on the track lagi. Iya, gitu. Sebenarnya yang kita lakuin sekarang sebenarnya udah jadi salah satu cara sih untuk mengkampanyekan kembali hal-hal yang seperti itu, bukan sesuatu yang secara, kalau kita seorang muslim ya, apalagi kita di Minang terutama, ataupun dimanapun kita berada, kita sebagai muslim intinya berkata kasar itu bukan satu hal yang dituntun oleh agama gitu kan, karena mencela itu seperti yang tadi kita bicara soal di Al-Hujurat 11 gitu kan, kita itu dilarang untuk mengolok orang lain karena belum tentu kita lebih baik dari dia gitu kan. Kita atau kayak gini aja, kalau ada kemarin tuh ada yang ngasih gini,
kayak kita lagi di pesantren nih di sekolah di masjid gitu kan. Terus ada nih yang biasanya jarang pakai jilbab gitu kan, ya emang mungkin belum pakai jilbab sama sekali gitu kan. Terus akhirnya karena pesantren akhirnya datang ke pesantren gitu kan, terus pakai jilbabnya pendek gitu kan. Terus ada yang udah jilbaber kemudian mandang dengan sudut mata, kira-kira itu bullying nggak? Tumben pakai jilbab gitu ya kayak. Iya, yang seperti itu kan juga bullying kan, walau kadang mungkin kalau dia nggak ngomong atau nggak apa, apalagi kalau dia sampai nanya, udah pakai jilbab aja sekarang gitu kan. Teman-teman emang baru hijrah tuh ya kayak biasa dapat hal-hal kayak gini nih. Udah panjang nih jilbabnya sekarang gitu ya kayak. Oke, berarti itu termasuk itu bullying kan juga kayak? termasuk yang bullying ya. Tapi ya yang seperti itu ya kita belajar untuk, kita nggak bisa lihat walaupun dengan penampilan dia seperti itu belum tentu ternyata kebaikan dia lebih banyak daripada kita sendiri yang kita lakuin sendiri. Kita kan kita juga nggak jarang kan menemukan teman-teman yang dengan jilbaber yang besar ternyata perilakunya seperti apa seperti itu gitu kan. Ya seperti itu mungkin barangkali yang disampaikan dalam hal Hujurat 11 tadi gitu kan. Jadi ya satu hal ketika kita bersama dengan orang lain, ya minimalisir lah untuk menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi kalau kita bukan orang yang dekat gitu. Kadang-kadang karena udah terbiasa berkata-kata yang kurang, maksudnya berkata kasar ya, masuk ke lingkungan yang baru, kadang kita juga walaupun kita ada teman nih, kita berdua gitu kan, masuk ke lingkungan yang baru, kita akhirnya terbiasa juga mengucapkan kata-kata itu, gitu kan, dan akhirnya satu, orang menilai diri kita buruk, yang kedua, barangkali orang lain juga ikut terbawa, jadi akhirnya kita ngebawa orang berbuat salah. Jadi ini dosa jariah ya Kak ya. Aduh bahaya juga ya pembahasannya ternyata ya. Iya, yang seperti itu. Jadi ya mulai dikurangi hal yang seperti itu. Jadi satu hal yang mungkin yang bisa kita lakukan ya sama seperti ini, kita kampanyekan untuk hal yang lebih banyak kita dengerin satu hal yang positif seperti kita dengerin akan lakukan di CFM juga kan, gitu kan. Kita bagi kita nggak ngejudge nih apa yang sudah terjadi dengan kata-kata kasar orang lain, gitu kan. Dan karena kita nggak pernah tahu kita lebih baik atau tidak dari mereka. Mana tahu kita lagi ngomongin dia lagi berkata kasar, malamnya dia taubat gitu ya Kak ya. Kita yang dapat dosa. Ya maksudnya dia berkata kasar ketika sama kita. Ternyata di tempat yang lain dia banyak hal yang positif yang dia kerjakan ya. Lebih baik kan dia kan dari kita akhirnya gitu loh. Ya seperti itu. Dan yang itu yang pertama, yang kedua itu ya setelah kita mengurangi yang seperti itu, kurangi tontonan yang mungkin atau media informasi yang kita dapatin yang banyak membawa kita lebih menambah input bahasa kasar yang kita dengerin. Oke. Jadi asupan bahasa kasarnya itu dikurangi gitu ya kayak biar outputnya bagus juga gitu. Okay. Kayak kita misalnya ngajakin nih teman yang nggak biasa pesantren, kemudian gini gitu kan. Kita nggak ngenilai dulu diri dia seperti apa, nggak usah gitu kan. Yang kita ajakin ya baiknya aja gitu kan, dan kita tengokin, oh kalau kamu ikut ini nanti kamu bakal jadi gini-gini, kita lihat positifnya. Misalnya kalau kamu makin rajin baca Quran nih gitu kan, ya siapa tahu nanti kalau udah tua nanti kayak kita bilang tadi gitu kan, mulutnya lisannya terbiasa nih ngomongnya itu gitu kan. Itu salah satunya. Meninggalnya nanti bilang Allah gitu ya. Masya Allah, aku juga berharap dah. Amin ya Allah. Jangan sampai ya kita meninggal terus ngomongnya carut marut gitu ya Allah. Amin ya Allah, jangan sampai. Jangan ding. Ya yang seperti itu. Jadi ya satu, kurangi hal yang tadi input media yang seperti itu, dan kedua ya jangan ngejudge orang lain gitu. Dan satu sih kita mulai lebih banyak ini sih. Kalau kita sering dengerin hal yang lebih banyak positifnya dibanding negatifnya, kita bakal lebih mudah juga untuk mempromosikan hal-hal yang positif ke orang lain. Oke, jadi kita menghindari untuk menghitung-hitung kesalahan orang lain kayak gitu ya. Itu paling enak ya. Iya. Terus kita juga menghindari untuk menonton atau mengonsumsi konten-konten yang bermuatan hal seperti itu. Tapi sebenarnya gitu. Kita dimudahkan loh dengan AI. Nggak ada yang salah dengan perkembangan teknologi. Karena kita kan sering kita bilang nih, aku nggak pernah aku lihat itu di scrolling aku gitu kan ya. Karena kita nggak ngucapin itu sama sekali kan gitu kan, nggak pernah mencari juga gitu kan. Kan hebatnya sekarang itu kita nggak ngetik aja, kita ngomong kan dia ngerekam ya. Tiba-tiba ketika kita buka yang keluar yang kita omongin tadi seperti itu. Jadi ya kalau kita makin sering dengerin yang baik-baik, nanti insya Allah yang di scrolling juga nanti bertambah-tambah ya sedikit-sedikit yang baik-baik ya seperti itu. Jadi AI itu mengikuti kita gitu. Jadi karena dia cuma mengikuti informasi yang dia terima, nanti dia mencari referensi yang serupa dengan itu. Oke, karena sebenarnya kita adalah bosnya ya kayak. Iya dong. Bukan AI bosnya. Bukan jadi AI bosnya. Kita kendalikan diri kita sendiri dan kita juga bisa kendalikan AI gitu ya.
Jadi yang keluar di timeline kita ataupun dimanapun itu yang keluar juga bakal yang bagus-bagus terus ya Kak ya. Yeah. Sebenarnya ini kayak teori apa itu Kak? Law of affirmation gitu. Iya seperti itulah. Law of attraction. Iya, law of attraction. Nah, jadi keluarga SIP nih harus percaya dengan law of attraction itu ya. Tapi benar kan emang kebaikan itu mengundang kebaikan yang lainnya. Iya. Jadi ya AI, berterima kasihlah kepada AI ketika kita. Makasih AI. itu benar kan. Jadi kita informasi perkembangan teknologi itu nggak salah. Tinggal orang yang menggunakannya. Sama kayak smartphone. Smartphone itu kan emang pintar. Tinggal orangnya yang menggunakan pintar apa enggak. Iya, kalau misalnya orangnya pinter ya bisa digunakan, bisa hasilnya tuh produktif macam-macam. Gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya orangnya kurang pinter gitu, maaf, mesti belajar lagi. Harus belajar lagi biar jadi nggak ujung-ujungnya jadi konsumtif gitu ya Kak ya. Antara dua ya Kak ya, produktif atau konsumtif. Yep. Oke. Nah, berarti udah cukup nih Kak ya tipsnya. 3 cara itu tadi di ansur. Oke. Tentunya masih banyak lagi ya Kak ya. Tapi biar keluarga sih penasaran gitu mau cari lagi di tempat lain gitu. Betul, atau bisa tanya langsung ke Kak Didi. Enggak juga. Nanti ya itu tadi ya keluarga sih, semoga kita bisa menerapkan tadi dengan mengurangi mereview kelakuan orang lain yang mungkin berkata kotor tadi atau berkata kasar itu ya Kak ya. Terus juga kita menghindari input atau layanan-layanan yang ada tayangan-tayangan kata-kata kotornya atau kata-kata kasarnya gitu. Terus yang terakhir apa ya Kak? Ya tambahin ini ya, banyak-banyakin yang positifnya yang kita sebutin. Akhirnya nanti itu kita juga ngikut. Memproduksi lagi ya Kak. Memproduksi yang positif-positif lah itu. Oke nih keluarga sip, asik banget nih ya pembicaraan kita hari ini tentang ngobrolin yang manis-manis gitu tadi ya. Iya, manis-manis. Ramadan manis. Jangan cuma buka puasa yang manis, tapi omongan kita juga harus manis. Oke. Nah keluarga sip, terima kasih sudah hadir dari awal sampai akhir tadi. Dan untuk Anda nih yang telat bergabungnya, bisa banget nanti dicek di YouTube media kita di SIP Media. Bisa dicek di sana, kita bakal upload obrolan kita hari ini di YouTube. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk Anda yang ingin selalu update informasi terbaru tentang Radio SIP FM, bisa banget untuk follow media sosial kita di SIP Media. Gimana Kak kalau Salimah Kak? Kalau di Salimah kita juga ada ruang Salimah. Untuk nomornya aku belum hafal sih, tapi nanti kita share. Oke. Nah, bisa juga dikepoin langsung di IG-nya Salimah Kota Padang ya Kak ya? Benar. Oke. Nah keluarga SIP jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP. Dan Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian diskusi tadi ya. Semoga semua ini bisa memberikan manfaat buat kita dan juga inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga SIP, Vika pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.